Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review salah satu ayam yang fantastis banget, yaitu 64 Audio U12T. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Denny Kurniawan yang udah kirimin ayamnya untuk gue review, dan yes, 64 Audio U12T ini di harga 30 juta. Di retail sana $2.000, ya dikonversi ke sini juga 30 juta. Jadi memang ini adalah ayam premium banget, dan dia menggunakan 12 driver, yaitu 4 driver untuk bass, 6 balancer mature untuk mid range, 1 balancer mature untuk high, dan 1 lagi untuk super high pakai TIA driver. Jadi oke, seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut soal ayamnya sendiri, buat gue mau bahas sedikit tentang kotaknya, karena buat gue ini kotaknya mantep ya. Nih, kalian lihat dalamnya, kotaknya itu sendiri ada lilitan buat kabelnya di sini, lalu ini buat colok jacknya. Lihat nih, jadi setelah dililit-lilit, colokan terakhir jacknya di sini 3,5 mm. Jadi rapi, dan kemudian ayamnya sendiri di atas sini 2, dan lihat ya, ini ada di atasnya tuh kayak foam sedikit untuk tahan ayamnya, dan juga di sini kalian dapat cleaning tool, dan ada juga tempat untuk modul apex-nya sendiri. Jadi buat gua case-nya ini sangat-sangat well thought, sangat-sangat dipikirkan dengan baik, dan gue suka. Dan kemudian membahas sebelum ayamnya sendiri, gue membahas beberapa teknologi di dalamnya, yaitu salah satunya adalah TIA driver, yaitu open design balancer mature seperti ini, dimana biasanya balancer mature memiliki tube sampai ke nozzle-nya, tapi untuk TIA driver IM, terutama 64 Audio yang TIA, yang ada T-nya, mau A6T, mau berapa, pokoknya ada T-nya, itu tuh ngasih tahu bahwa dia menggunakan biasanya satu sih, tubeless in-ear balancer mature. Dan itu biasanya di dekat nozzle ditaruhnya sesuai di videonya dari 64 Audio sendiri. Dan kedua yang gue suka dari 64 Audio adalah dia memikirkan untuk pressure di kuping. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa ayam yang menggunakan balancer mature biasanya tidak memiliki vent hole, dan juga biasanya dia semua tertutup dan lebih punya efek vakum ke kuping, lebih kayak efek kedap ke kuping, dimana itu bisa bikin agak pusing mungkin setelah beberapa waktu. Dan yes, gue sendiri merasakan itu di Moondrop Moondrop S8 gua itu kerasa efek kedap. Di beberapa ayam gua yang juga all balancer mature yang tidak ada vent hole-nya itu selalu berasa kedap dan vakum, dan gua mesti lepas sekitar setiap 1,5 jam atau 2 jam sekali untuk seperti kuping gua bernafas. Nah, itu memang nggak sehat. Secara kita ngomong kesehatan, itu memang nggak sehat kuping kita ditutup sepenuhnya, dan 64 Audio memikirkan hal itu. Jadi dia memiliki namanya teknologi Apex, gimana kalian lihat ini salah satu ciri khas, dimana kalau kalian lihat di panggung orang pakai ada ini ya, bulatan di sekitar sini, itu menggunakan teknologi Apex ataupun ADEL. Sekarang dipakai 64 Audio Apex, dimana itu singkatan dari Air Pressure Exchange. Gue kasih sedikit gambarnya, dan yes, dia itu seperti gampangnya itu ada bolongan, dan itu membantu mengeluarkan tekanan yang ada dari ayam ini sendiri. Tekanan yang masuk ke kuping kalian itu dikeluarkan dari sini, dari bagian sini. Itu membantu meringankan pressure yang masuk ke kuping kalian, dan bikin ayam ini lebih gampang dipakai untuk waktu lama. Dan dari 64 Audio sendiri, kalau untuk kalian beli U12T itu ada 2 modul. Ada M20 dan M15. Jadi modul ini fungsinya, kan tadi gue bilang dia mengeluarkan tekanan, tapi itu juga mau nggak mau mengurangi seal levelnya. Jadi bikin lebih nggak terlalu vakum, nggak terlalu nge-seal total. Kalau yang M20 itu lebih nge-seal, dia mengurangi sekitar 20 dB. Dan kalau misalnya yang modul M15 itu mengurangi sekitar 15 dB. Dan ada lagi modul baru yang gue tau, MX, itu sekitar 10 dB. Semakin dikit dB-nya itu suaranya makin open, tapi sekaligus suaranya makin lebih tipis suaranya. Makin kedap, dia suaranya makin tebel, terutama bassnya. Dan yes, gue udah coba sendiri M20 suara lebih tebel dibandingin M15 ini. Tapi gue lebih suka M15, buat gue lebih balance aja. Dan kalau misalnya ayam ini dicabut ininya,
itu bassnya hilang, bassnya turun banget. Jadi emang didesain untuk menggunakan teknologi modul Apex ini sendiri. Oke, langsung aja kita bahas cara build quality. Buat gue IM ini dari housingnya sendiri, ini gue nggak ngomong ini berat sih, tapi berasa metalnya tuh berasa banget. Dan ini semua halus. Ini halus banget dan berasa benar-benar kayak barang mahal. Dan kemudian secara nozzle-nya sendiri pun itu juga semua pakai bahan metal tapi agak panjang ya. Kelihatan di nozzle itu agak panjang. Dan dia menggunakan dual pin konektor dan lihat nih seperti ada tanjakan begini, tapi ini nggak masuk seperti yang di beberapa ayam lainnya. Ini memang mulai dari sini untuk dual pinnya, dan kemudian kabelnya sendiri buat gue untuk harga segini ini salah satu kabel terjelek yang pernah gue lihat di harga ayam 10 juta ke atas. Karena kabelnya itu sangat kaku, kemudian ear guide-nya ini juga cukup berasa murahan, dan kabel ini lihat nggak, kabelnya tuh kaku dan ya mau nggak mau gue kadang-kadang berasa kayak kabelnya KZ, kabel kaku-kakunya ini nggak enak, dan jacknya biasa banget. Sementara di ayam lainnya udah menyediakan ya jack yang bisa diganti-ganti atau setidaknya menyediakan balance cable, tapi tidak di 64 Audio U12T ini. Kalau untuk fittingnya sendiri buat gue ngerasa sangat bermasalah dengan kabelnya ini karena ear guide-nya itu nggak enak banget, sama kabelnya itu cukup kaku. Jadi gue udah coba pakai ganti kabel lain, itu sangat membantu. Kalau pakai kabel bawaannya gue ngerasa ini fittingnya nggak enak, dan ini loh mikrofonik sekali. Gue sangat nggak suka sama kabel bawaannya. Buat gue wajib diganti. Dan satu hal yang perlu gue note adalah ayam ini agak besar, dan yang buat gue pribadi agak kesusahan ketika fittingnya adalah sebenarnya nozzle-nya. Lihat nggak, nozzle-nya tuh panjang, cukup panjang, bahkan termasuk yang salah satu yang panjang buat kuping gue. Dan ini tuh kayak karena panjangnya itu buat gue harus kayak tempat yang pas untuk bener-bener slep masuk ke dalam kuping gue, dan juga tetap bisa kecantol di atas sini. Kalau enggak, dia rada nongol keluar lalu gampang goyang-goyang. Jadi pastikan kalian udah pakai ear tips yang tepat dan juga fitting yang tepat. Frekuensi respons dari 64 Audio U12T ini gue anggapnya dia sebagai simply warm tapi extended atas bawah. Kita bisa lihat bagaimana dia punya sub bass yang bagus dari sini. Upper mid-nya tidak terlalu naik, ini masih berasa santai. Tidak ada pick treble yang aneh-aneh, dan juga tapi dia punya treble extension sampai ke atas sini nih. Dan percayalah, treble extension di sekitar 15 kHz ini cukup berasa karena dia tuh airy, lepas treble-nya. Sebenarnya treble-nya sendiri tidak pernah ini perhatikan dah. Treble-nya sendiri di bagian sini itu tidak dimajuin, tidak sama sekali nggak ada tajam-tajamnya. Habis itu tapi ada airiness. Percayalah, airiness itu sensasinya seperti open headphone, kayak treble-nya itu nggak ada pembatasnya. Jadi kayak bukannya di saya sampai tinggi tajam-tajam banget, nggak, tapi kayak nggak ada pembatasnya, lepas banget gitu sensasinya. Dan gue mau bandingin dulu karena 64 Audio U12T ini punya modul. Nah, gue bandingin sama modul M20 dulu nih. Modul M20 itu memang tidak terlalu terlihat bagaimana perbedaannya. Tapi M15 itu kan minus 15 dB, M20 minus 20 dB. Perbedaannya mungkin kelihatan cuma di sini doang, tapi percayalah bahwa jelas kerasa di yang M20 itu overall suaranya lebih tebal karena mungkin lebih ngesil juga, dan juga bassnya lebih besar. Itu bikin suaranya lebih warm lagi. Gua pribadi paling suka tetap yang M15 karena buat gue lebih balance. Nah, kalau misalnya dibandingin sama yang non Apex dan kali ini modulnya nggak dipakai sama sekali, gue cabut, lalu gue coba denger ya, itu jelas ini jauh banget bedanya sih. Bassnya hilang guys, ini benar-benar bassnya tuh kayak jadi kopong. Lalu kemudian upper mid range-nya ini bagian treble-nya ini jadi lebih kasar ya, di sekitar 5 kHz ini. Jadinya ya gue emang ngerasa ya jelas U12 ini dibikin harus menggunakan modul untuk dapat suara yang bener. Ini ngaco suaranya kalau tanpa modulnya ini. Kalau misalnya dibandingin Sony AIR-M9, nah ini yang buat gue cukup menarik. Kalau dibanding Sony AIR-M9, sebenarnya Sony AIR-M9 itu yang berasa dia punya mid bass lebih tebal, tapi U12T punya sub bass lebih gebuk. Jujur aja, frekuensi respons ini tidak terlalu menunjukkan hal itu, karena maksudnya bedanya dikit sekali kalau secara bass ini, tapi di dunia nyata itu cukup jelas berasanya. Nah, vokalnya dan treble ini sebenarnya peak-nya itu berbeda, kelihatan ya? Nggak terlalu jauh beda, maksudnya peningkatannya 5 dB dan di daerah yang berbeda. Di U12T itu sekitar 2K naik, lalu kemudian 3-4K turun, 5K naik lagi sedikit,
sementara di M9 lebih naik di sekitar 3,5 kHz. Ini dua-duanya sebenarnya buat gue kategorinya vokalnya tuh masih santai dan tidak ada tajam-tajamnya sama sekali. Mereka smooth banget, tapi yang perlu gue mau note di sini kelihatan bahwa si M9 ini yang ungu ini ya, treble-nya sampai 10 kHz itu lebih extended, tapi habis frekuensi itu di frekuensi selanjutnya di 15K sekian ini U12 itu lebih extended. Nah ini kasih sensasi yang unik. Ketika gue play lagu orkestra itu jadinya memang violin ataupun simbal itu lebih maju di M9. Tapi sensasi nggak ada batas itu lebih terasa memang di U12T. Padahal treble-nya sendiri lebih berasa di M9. Oke, kalau kita bahas secara suara dari 64 Audio U12T ini, gue udah coba pakai Q-List 5K, i5 XDSD, dan juga iBasso DX160, dan gue coba pakai HP gue juga, Samsung Galaxy S10 Plus, dan gue harus ngomong ini salah satu ayam mahal yang buat gue, walaupun dicoba pakai ayam tetap berasa bagusnya, tapi tentu saja gue sangat merekomendasikan, udah harga segini ya please pakai source-nya tuh yang dedicated juga, dan walaupun kabel bawaannya single ended begini, gue sangat menyarankan cobain pakai balance karena itu lebih bisa mengangkat lagi teknikalitas dan bagusnya 64 Audio U12T ini sendiri. Oke, langsung aja kita ngomong secara tonalitas. Memang buat gue tuh dia aman banget. Gue bisa mengkategorikan neutral warm karena mau nggak mau tetap berasa dia itu cukup full bodied dan juga tidak tipis. Tapi di saat yang bersamaan gue ngerasa frekuensinya itu super lengkap dari bass yang dalam sampai treble yang tinggi banget. Itu dia bisa ngasih suatu sensasi yang luar biasa lengkap tapi nggak kasar sama sekali. Ini buat gue sesuatu yang mantep banget. Tapi di saat yang bersamaan dia nggak bisa ngasih terlalu kesan wow karena vokal nggak maju banget. Lalu treble juga nggak maju banget gimana-gimana. Ini nggak kasih sensasi wow, tapi buat gue sensasi yang berasa adalah betapa rapihnya dan juga lengkap frekuensinya. Gue ngomongin secara bass, ini adalah IM Balance Armature dengan bass paling mirip sama Dynamic Driver. Dia bisa kasih punch yang mukul, jeduk, dan gue nggak sama bisa ngerasa kayak ada tekstur Dynamic Driver yang sub bass rumble-nya itu berasa di lagu-lagu yang kasih dak gitu, pukulannya gede kayak Somorat ataupun lagu-lagu orkestra yang gue denger itu jeduknya itu bisa sampai dalam dan nggak terlalu cepet. Decay-nya itu natural. Gue nggak ngomong decay-nya dia lambat, tapi gue ngomongnya natural dan gue sangat suka ini. Kalau misalnya gue ngomong secara volume juga, kuantitas bassnya itu juga cukup nampol. Gue kasih EDM, gue kasih lagu-lagu pop, itu gue masih fun banget dengernya. Dan ini loh yang gue mau bahas sedikit. Ini adalah IM Balance Armature yang paling mendekati bass dynamic yang gue pernah dengar. Selain U12T ini, di bawahnya itu yang tetap mendekati Dynamic Driver buat gue adalah M9. Habis itu walaupun bassnya nggak terlalu gede tapi teksturnya itu kayak Dynamic Driver, somehow itu kayak si Moondrop S8 dan juga si Audio Bravery. Buat gua 4 IM itu adalah 4 balance armature tapi bassnya teksturnya mantep banget, tapi tetap U12 ini terbaik. Dan juga selanjutnya ngomongin mid range, ini aman banget. Mau dikasih lagu rock, mau dikasih lagu vokal, mau dikasih lagu seriosa, itu gue ngerasa kayak ini super balanced. Ini bener-bener ngasih sensasi yang sangat-sangat balance, mau vokal cowok, mau vokal cewek. Gue dengerin lagu kayak Joyce Chu ataupun gue denger lagunya Diana Krall, itu vokal yang tipis, vokal yang tebel, mau cowok, mau cewek. Ini kayak semuanya dibabat pakai ini. Mau sweet bisa, mau mau powerful ala vokal cowok seperti Il Divo, Josh Groban bisa. Ini sangat well controlled mid range ini, tapi mau nggak mau tetap gue masih ngerasa dia sedikit ke arah warm. Karena gue masih ngerasa ada full bodied vokal di sini, tapi sangat-sangat balance dan vokal cewek sama sekali nggak ketahan. So ini gue langsung wow sih sama betapa balance dia suaranya. Dan kalau kita ngomong treble, ini salah satu treble yang unik buat gue karena treble-nya sendiri sebenarnya gue nggak ngerasa dia bener-bener maju. Kalau gue denger cymbal itu thrush-nya itu gue nggak ngerasa itu maju dan gue nggak ngerasa itu bener-bener energik, tapi gue kecil di belakang simbalnya itu, airiness-nya itu
gue berasa. Jadi upper treble-nya yang berasa extend di sini, bukan treble-nya sendiri. Kalau misal kamu dengar super airiness dari C64 Audio ini, gue yakin di banyak lagu kalian bahkan berasa treble-nya itu tidak terlalu maju. Tapi cobain pakai lagu Shonen Heart dari Homid Kazoku. Di saxophone awal aja, trompet di awal itu yang teret itu langsung berasa treble-nya itu lepas dan nyampe nada tinggi. Ini jadi treble-nya itu cukup airy tapi tidak berasa dimajuin. Kalau gue denger lagu kayak Handle the Messiah, itu kan dari awal itu gue nggak ngerasa treble-nya itu maju, tapi gue ngerasa ada airiness di treble-nya itu sendiri. Jadi gue ngerasa cukup unik. Gue sendiri pribadi tidak terlalu suka, gue lebih suka treble biasa yang maju. Ini tapi airiness-nya itu buat gue bikin semua frekuensi itu jadi lengkap banget. Dan kalau kita ngomongin secara teknikalitas, waduh, ini unik banget ya. Karena gini, di satu sisi gue ngerasa suaranya itu tuh kayak aman banget, yang tadi gue bilang lengkap, dia bass mid treble, kemudian dia tetap masih ada warmness-nya, ada berasa smoothness-nya. Di sini semua lagu bisa dibabat dengan baik. Vokalnya balance, apa segala macam balance banget. Nah, di satu sisi kalian bakal, kalau misal dengar lagu Ayam ini rada lama, itu bakal ngerasa, oh suaranya tuh mungkin biasa aja, nggak terlalu engaging, vokalnya nggak terlalu maju, treble-nya gimana-gimana, dia safe banget suaranya. Tapi kalau kalian cobain ke Ayam lain, itu langsung berasa, buat gue, misalnya gue cobain ke Oxygen gue ya, Tajim Oxygen, ataupun gue coba ke XSS, itu langsung blur, langsung kayak ngecampur-campur. Jadi yang gue mau ngomong di sini adalah walaupun tonalnya itu safe banget, walaupun tonalnya itu kayak rapih banget, nggak ada kesan wow di tonalnya, tapi separasi dan layeringnya itu luar biasa. Sampai detail-detail yang gue rasa gue nggak terlalu bisa perhatiin sebelumnya, itu sangat-sangat kebagi dengan baik. Mau lagu yang contoh yang bisa dengerin kepisah-pisah dengan baik, contohnya aja lagu Tengaku ya, sorry. Itu dari Wagaki Band. Lalu apa namanya, gue cobain lagu Kenshi Yonezu yang Campanella ataupun Play Tokyo Philharmonic Orchestra untuk Miku Live tahun 2019. Itu bener-bener setiap elemen lagu tuh kepisah dengan baik, bener-bener kepisah, bassnya di sini, vokal di sini, kemudian instrumen di sini, instrumen sini. Ini bener-bener nggak ada yang nyampur. Gue ngerasa salah satu Ayam kesukaan gue kan Oxygen atau For Acoustic 4P gitu. Gue dengerin dari sini. Balik ke dua Ayam tersebut yang tadi gue sebutin, Oxygen atau For 4P, itu langsung berasa kayak elemen-elemennya tuh nyampur. Walaupun di harganya itu gue ngerasa bagus cukup dua itu, tapi U12T ini jauh lebih bagus. Padahal dengerin awal, oh kayaknya oke, nice nih, kayak nggak ada kesan wow. Tapi cobain yang lain langsung jadi berasa butek dan nyampur. Gila juga. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara soundstage dan imaging, buat gue ini juga mantap. Dia bisa kasih 3D yang baik dan juga imaging yang pinpoint yang bagus. Cuman gue nggak ngerasa ini spesial. Maksudnya gini, gue udah pernah nyoba 64 Audio Tia Trio. Gue nggak ngomong jelek ya 3D sama soundstage-nya ini. Tapi masalah di deket-deket harganya itu kayak 64 Audio yang Tia Trio itu buat gue lebih bisa 3D lagi. Dan dengerin M9 ini buat gue lebih 3D dan imagingnya juga lebih dapet. Tapi memang separasi dan layeringnya Trio dan M9 ini tidak sebaik U12T ini. Kalau misalnya kita ngomong perbandingannya, sorry, gue nggak sanggup beli mahal banyak. Ini perbandingannya 2 kali lipatnya ya guys. Harga dari M9 Sony ini sekitar 17 juta dan 64 Audio ini harganya 30 juta. Kalau di luar ini $1.000, ini $2.000. Literally 2 kali lipatnya. Sebenarnya gini, gue pribadi masih ngerasa selera gue sendiri, gue paling suka M9 ini karena tonalnya paling cocok sama buat gue. Tapi mau nggak mau, kalau misalnya ngelawan U12T ini, secara level teknikalitas ini harus bertekuk lutut. Kita ngomong tonal dulu tapi. Kalau tonalnya buat gue Sony M9 ini lebih ada energi di treble-nya. Please take note kalau M9 ini sangat bergantung sama fittingnya juga. Gue jangan masuk fitting dalam-dalam, kalau nggak dapet treble spesial yang extended. Buat gue fokus di treble-nya dari M9 ini lebih baik. Gue dengerin Handle Messiah ataupun gue denger lagu-lagu violin dari Lindsey Stirling ataupun lagi lagu La Campanella dan La Primavera dari Philharmonic Orchestra. Itu gue ngerasa treble-nya itu lebih berasa maju dan juga gue dapet nada-nadanya itu kayak lebih tegas.
atau itu gue ngerasa lebih tegas dari sini, tapi lebih lepas, lebih airy atasnya banget. Jadi kayak treble-nya buat gue lebih maju di M9 ini, tapi treble atasnya yang tinggi banget yang kasih kesan airy itu lebih ada di 64 Audio U12T ini. Cukup unik sih, pengalaman yang cukup unik. Dan juga gue ngomong secara ada kemiripan dari mereka berdua, yaitu buat gue tonalnya sama-sama safe, sama-sama neutral warm, vokalnya itu sangat-sangat balance, dan juga bassnya sama-sama gebuk, tapi memang kayak lebih berkualitas, bassnya lebih dalam di Tia U12T ini, dan juga secara vokal buat gue kayak lebih solid ada di U12T ini. Nah, tapi kalau kita ngomong secara teknikalitas yang gue bilang tadi, layering itu jelas banget. Mau nggak mau, walaupun IRM9 ini udah bisa mempermalukan Moondrop S8 gue ya secara layering, separasi, dan imaging, tapi ngelawan U12T ini dia harus bertekuk lutut. Kerasa mau nggak mau gue dengerin Wagaki Band, gue dengerin lagu Campanella dari Kenshi Yonezu, itu lebih kecampur, lebih butek ada di IRM9 ini. Tapi IRM9 ini nggak seluruhnya kalah, guys. Gue masih bisa dia menang di megahnya dan imagingnya itu untuk lagu Disney. Lagu kayak, sebutlah lagu Friends Like Me dari lagunya Aladdin yang 2020 ya. Ataupun dengerin Greatest Showman. Ataupun dengerin lagu Two Steps From Hell yang Never Give Up On Your Dreams. Buat gue, memang secara separasi elemennya itu lebih rapih di 64 Audio U12T ini. Tapi megahnya suara, 3D-nya, gue ngerasa kayak kepala gue, fantasi gue itu lebih wow ada di IRM9 ini. Ditambah gue ngerasa kayak imagingnya kanan, kiri, atas, bawahnya itu lebih tajam dari M9, walaupun lebih butek ya. Jadi unik, di sini tuh kayak lebih kepisah-pisah, tapi arah suaranya dari atas, dari bawah, dari kanan, dari mana, itu gue ngerasa lebih unik, lebih dapat di IRM9 ini. Jadi makanya gue bilang, untuk lagu-lagu gue yang orkestra, yang gue suka banget orkestra, lagu Disney, itu gue masih lebih suka IRM9 ini. Tapi kalau secara keseluruhan, U12T ini mau nggak mau tetap jelas ada di atasnya IRM9 secara level. Oke, untuk kesimpulan gue sendiri untuk 64 Audio U12T ini, yang pertama gue bahas dulu pros-nya, yaitu satu, dia punya build yang terasa sangat mulus. Gue nggak ngerasa ini bukan tipe ayam yang bling-bling kelihatan banget ini ayam mahal, tapi kalau misal dipegang lalu kalian bener-bener ngeliat gitu, ini semuanya tuh berasa rapih dan smooth, bener-bener kayak high quality banget secara build quality-nya. Dan kemudian kalau kita bahas suara, ini bener-bener gue nggak bisa protes sama sekali. Gue kesolah dapet bass yang dalam banget dan juga treble yang tinggi banget. Habis itu vokalnya smooth dan gak ada tajam-tajamnya. Gue ngerasa ini tonalitasnya gue yakin susah dikritik karena bener-bener bagus, bener-bener lengkap, bener-bener dapet semuanya yang di sini. Dan juga teknikalitasnya gila. Ini salah satu ayam yang bener-bener gue ngerasa gue bisa ngebedah lagu. Walaupun tonalitasnya gue ngerasa cukup fun dan smooth, tapi gue bisa ngebedah lagu di saat yang bersamaan ini. Jadi kalian dapat suatu tonalitas yang bagus, smooth, tapi bisa juga beda-bedain lagu, ngebelah-belah lagu. Ini bass, ini mid, ini treble, itu benar-benar kayak kepisah semua dengan baik. Layeringnya sangat baik, details dan separasinya luar biasa bagus banget. Jadi ini udah kayak paket lengkap banget. Dan kemudian kalau misalnya kita ngomong cons, buat gue ini kabel bawaannya tidak termaafkan, guys. Ini jelek banget buat harga 30 juta, jelek banget, udah kayak bottleneck. Satu, fittingnya nggak enak, suara biasa aja. Dan kemudian kaku, kayak kabel KZ. Bener-bener gue ngerasa aneh banget. Maksudnya kita ngomong ada moondrop gitu, lalu Vio udah pakai interchangeable jack pula. Ini untuk harga 30 juta kalian nggak dapat balance jack. Kalian dapatnya single ended, nggak bisa diganti gini doang. Jadi buat gue kabelnya ini super bottleneck, wajib diganti. Dan kemudian cons lainnya mungkin gini loh. Ini di beberapa lagu yang gue suka, sebutlah kayak Two Steps From Hell, Never Give Up On Your Dreams, ataupun beberapa lagunya beberapa lagu rock yang gue suka kayak dari One Ok Rock ataupun dari TM Revolution. Itu kan lagu-lagu itu energik, bisa kasih dinamika yang sangat bagus. Nah di IAM ini gue ngerasa terlalu rapi. Yes, itu kadang
lucu juga sih, terlalu rapih itu biasanya gue nganggapnya itu sesuatu yang plus, tapi mau nggak mau di beberapa lagu itu gue ngerasa ini rapi banget, sampai ada sedikit gue ngerasa gue lebih ngeanalisa lagu dibandingin gue nikmatin lagu itu sendiri. Ini mungkin bukan minus, tapi gue nggak nganggap ini juga plus, tapi ya toh ini secara pendengaran gue sendiri. Jadi buat gue ini IAM luar biasa. Mungkin kalau secara bagus, tonal maupun teknikal, ini IAM terbagus yang pernah gue review. Ini IAM yang gue bilang biasa, tapi luar biasa. Biasa karena tonalitasnya kalian nggak bakal ngerasain tonalitas yang wow, yang langsung bikin kalian, wih gue suka banget treble-nya, wih gue suka banget bass, atau gue suka banget mid-nya. Enggak buat gue. Tapi di saat lain luar biasa, walaupun tonalnya super safe, tapi detailnya, separasinya, layering per lagunya itu gila banget. So, yes, 64 Audio U12T, kalau kalian punya budget 30 juta dan punya source yang bagus dan juga udah punya kabel balance, buat gue ini adalah pilihan teraman. You cannot go wrong with this, nggak bisa salah sama yang ini. Ini luar biasa banget 64 Audio U12T. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.